Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian 11. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Kisah pun berpindah pada Roxy yang kala itu terlempar semakin dalam di labirin hingga terpisah dari partinya. Agar tidak tersesat, Roxy selalu menandai dinding labirin di mana dirinya pernah melewati tempat itu. Di dalam perjalanannya mencari jalan keluar, Roxy sering menemui situasi pelik dalam menghadapi ganasnya serangan para monster. Sayangnya, lingkaran sihir teleportasi selalu mengirimnya ke tempat awal di mana dia menorehkan tanda di dinding labirin. Sepertinya sangat mustahil baginya bisa keluar dari labirin mengerikan ini, apalagi saat ini energinya benar-benar sudah terkuras begitu banyak. Walau memiliki firasat buruk kalau dirinya akan tewas di tempat ini, namun Roxy tetap memantapkan diri untuk berjuang dan tidak pernah menyerah. Scene pun kembali, di mana Rudeus tiba-tiba muncul dan mengalahkan seluruh monster yang sebelumnya mengincar Roxy. Kedatangan Rudeus pun membuat wajah Roxy memerah. Dia lantas berterima kasih karena Rudeus telah datang menyelamatkan nyawanya. Namun sayang, ternyata Roxy tidak mengingat sosok Rudeus yang ada di hadapannya itu. Jelas saja hal ini membuat Rudeus begitu terpukul dan benar-benar depresi. Dikarenakan kondisi Roxy yang begitu lemah, party pun memutuskan untuk kembali ke kota. Semua orang pun nampak begitu senang melihat Roxy masih baik-baik saja. Roxy pun harus beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan staminanya. Setelah kondisinya pulih, Roxy menemui member partinya dan mengucapkan terima kasih. Namun Paul lebih menyarankan Roxy untuk berterima kasih pada Rudeus karena sebenarnya Rudeuslah yang berhasil membawa Roxy kembali. Tentu saja Roxy kembali berterima kasih pada Rudeus. Rudeus pun tidak masalah, karena memang itu adalah hal yang harus dilakukannya. Setelah sekian lama tidak bertemu, Roxy nampak begitu kaku ngobrol dengan Rudeus. Disinilah Rudeus berharap Roxy memanggilnya dengan nama Rudy saja. Bagaimanapun juga Roxy Migurdia tetaplah guru yang sangat dihormati oleh Rudeus. Sesaat kemudian Giz menyarankan agar party ini segera kembali ke labirin dalam waktu 3 hari lagi. Giz juga berkata kalau Roxy harus kembali ke labirin agar tidak terkena semacam kutukan yang membuatnya tidak bisa masuk ke dalam labirin selamanya. Paul pun menyetujui usulan Giz dan meminta semuanya bersiap dalam waktu 3 hari lagi. Paul juga menyerahkan buku labirin teleportasi milik Rudeus kepada Roxy untuk dipelajari. Singkat cerita, semuanya pun kembali ke labirin dan berhasil memasuki lantai 4. Kali ini musuh yang muncul jauh lebih kuat dan sulit dikalahkan. Namun dengan kerjasama yang begitu baik, 2 monster kesatria kelas A berhasil dikalahkan dengan begitu mudah. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menaklukkan sebuah lantai labirin. Selain itu semuanya juga harus berhati-hati agar tidak ada member yang terjebak seperti kasus Roxy sebelumnya. Walau lantai 4 bisa dimasuki dengan mudah, namun di dalamnya banyak sekali lingkaran sihir teleportasi. Semuanya pun mau tidak mau harus menjelajahi satu demi satu lingkaran sihir tersebut demi menemukan Zenith. Akhirnya semuanya pun tiba di dalam ruangan Guardian, di mana di ruangan tersebut terdapat 3 lingkaran sihir sekaligus. Giz pun memastikan bahwa penulis buku labirin teleportasi masih belum bisa menaklukkan ruangan ini. Party pun tidak berani mengambil langkah karena salah satu dari 2 lingkaran sihir itu adalah jebakan.
Rudeus pun meminta waktu pada ayahnya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Sayangnya, walau sudah melihat ketiga lingkaran sihir itu, tapi Rudeus masih kesulitan mencari solusi. Saat itulah Paul datang dan meminta Rudeus tidak memaksakan diri. Rudeus cukup yakin kalau ruangan ini bukanlah akhir dari lantai 4 dan bisa jadi masih ada rute lain yang harus dilewati. Namun Paul langsung menyanggahnya tanpa memberikan dasar yang bisa dipahami. Tanpa diduga Rudeus malah teringat sesuatu yang begitu penting, di mana dia merasa pernah melihat pola ruangan ini di tempat lain. Ya, tempat ini sangat mirip dengan reruntuhan lingkaran sihir teleportasi yang sebelumnya digunakan Rudeus dan Elinalise menuju benua ini. Melihat kejanggalan yang ada, Rudeus lantas meminta Gis untuk memeriksa lantai di ruangan ini. Tanpa banyak bertanya, Gis pun memeriksa setiap jengkal lantai dengan gagang belatinya. Dan benar saja, dia sungguh tidak menyangka kalau di lantai ini terdapat sebuah rongga. Tanpa basa-basi, Rudeus langsung menghancurkan lantai dan menemukan sebuah tangga rahasia di bawah tanah. Semuanya pun sangat senang dan memberikan pujian pada Rudeus. Namun anehnya, di dalam ruangan bawah tanah itu terdapat satu lingkaran sihir teleportasi yang begitu unik. Warnanya merah muda menyala dan sangat berbeda dengan lingkaran sihir teleportasi yang umum ditemui. Sebenarnya Gis sudah memberikan saran pada Paul untuk kembali karena masih banyak waktu tersisa untuk persiapan. Namun Paul sebagai leader party ini tetap ingin melangkahkan kakinya memasuki lingkaran sihir teleportasi. Semua member pun bersiap-siap dan memeriksa kondisi masing-masing. Setelah persiapan dirasa sudah sempurna, semua orang lantas memasuki portal misterius itu bersama-sama. Lingkaran sihir itu pun mengantarkan 6 orang tersebut menuju sebuah ruangan yang begitu besar. Di setiap sudut ruangan terlihat ornamen bangunan yang begitu berbeda dari ruangan-ruangan labirin pada umumnya. Namun setelah melangkah beberapa saat, semuanya nampak terkejut melihat sosok monster mengerikan yang terjaga di hadapan mereka. Dia adalah Hydra, monster ular legendaris berkepala 9 yang sangat buas. Lebih parahnya lagi, di belakang monster itu terdapat sosok Zenith yang dibekukan di dalam batu es abadi. Tentu saja Paul langsung bergerak dan menyerang monster itu dengan penuh amarah. Seluruh member pun tidak tinggal diam dan segera membantu Paul dengan segenap kekuatan penuh. Sayangnya monster itu memiliki barrier yang sulit ditembus ketika Rudeus dan Roxy menyerangnya dengan sihir es dan api dari jarak jauh. Serangan sihir Talhen pun tidak berguna. Dan hal ini membuat semuanya semakin yakin kalau Hydra sangat kebal dari serangan sihir. Parahnya, walau Paul sudah memenggal 2 kepala Hydra, namun kepalanya itu bisa memulihkan diri kembali dan seakan tidak terjadi apa-apa. Pun demikian, Paul tetap melesat untuk kembali mendaratkan serangan mengerikannya pada Hydra. Disinilah Talhen meminta Gis untuk segera menghentikan Paul. Tentu saja Gis langsung berlari dan melemparkan bom asapnya untuk mengelabuhi Hydra. Dia lantas menahan Paul sembari memintanya untuk segera mundur karena kondisi saat ini benar-benar sangat buruk. Sayangnya Paul tetap saja ngotot dan tidak mau mundur sama sekali. Untungnya Elinalise segera membantu Gis dan berhasil membujuk Paul untuk segera kembali. Dengan bantuan sihir pengelabuhan Rudeus, semuanya pun segera kabur menggunakan lingkaran sihir teleportasi. Sekembalinya di lantai sebelumnya, Paul nampak begitu depresi walau sudah berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia juga agak kecewa dengan sikap Rudeus yang tidak meyakini kalau Zenith masih hidup. Paul sangat geram melihat Rudeus bisa bersikap setenang ini, bahkan setelah melihat ibunya sendiri terkekang di dalam kristal es. Di dalam hati kecilnya, Rudeus sendiri tidak menyangkal pernyataan Paul. Bagi Rudeus, Zenith bukanlah sosok ibu, tapi lebih seperti sosok orang lain yang hidup bersama dalam satu atap. Sudah hampir 10 tahun sejak dia berpisah dengan Zenith. Dia pun berusaha menenangkan ayahnya untuk memahami situasi yang terjadi saat ini. Namun demikian, Paul masih saja menekan Rudeus terus-terusan. Untungnya saat itu Gis segera menghentikan perseteruan ini dan meminta semuanya tetap tenang. Semuanya pun duduk bersama dan saling berdiskusi untuk mencari solusi. Menurut Roxy, kristalisasi yang membelenggu Zenith masih bisa diatasi. Selain itu, Elinalise berkata kalau dia pernah mengalami kasus serupa dengan yang dialami Zenith saat ini.
Elinalisa pun cukup yakin kalau Zenith masih hidup. Jadi masalah utamanya hanyalah monster penjaganya itu saja. Walau sudah memiliki pengalaman tinggi dalam berpetualang, namun Elinalisa mengakui kalau dia belum pernah menemui monster seperti itu. Melihat ciri-ciri pada monster tersebut, Talhen pun meyakini kalau Hydra itu merupakan Manatit Hydra yang terkenal sangat merepotkan. Roxy kemudian menjelaskan bahwa Manatit Hydra adalah naga iblis yang seluruh sisiknya bisa menyerap energi sihir. Di sini Rudeus kemudian berkata kalau leher Hydra tidak akan bisa beregenerasi jika dibakar api. Ini merupakan kisah Hercules dari mitologi Yunani kuno dari kehidupan Rudeus sebelumnya. Namun ini hanyalah mitos yang tingkat kebenarannya masih tidak jelas. Pun demikian semuanya nampak setuju untuk mencoba cara tersebut. Paul pun sangat berterima kasih pada semua member yang banyak membantunya selama ini. Dia pun kembali memohon dan meminta bantuan pada semuanya untuk bersama-sama menyelamatkan Zenith. Semuanya pun tidak mengapa dan sama sekali tidak terbebani. Jelas saja hal ini benar-benar membuat Paul begitu terharu. Paul lantas memuji kehebatan Rudeus yang bisa memberikan banyak kontribusi terbaik pada tim ini. Lelaki itu merasa bodoh karena tidak bisa tenang seperti Rudeus. Dia juga merasa payah karena tidak bisa memberikan satupun ide penting. Yang bisa dilakukannya hanyalah menerjang dan menyerang tanpa perhitungan. Dia benar-benar menyesal karena tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi Rudeus. Namun Paul hanya ingin berpesan agar Rudeus berani menyelamatkan ibunya walau harus tewas di medan laga. Rudeus pun segera menjawab tantangan ayahnya itu dengan sikap yang tegas. Setelah memantapkan tekad, Paul kembali memimpin partinya untuk kembali menghadapi Manatit Hydra. Tanpa membuang waktu, Paul langsung memenggal kepala Hydra dengan pedang kembarnya. Sayangnya serangan api Rudeus masih tidak bisa menjangkau monster itu. Dia pun terpaksa maju lebih dekat untuk membakar leher Hydra. Ketika ada kesempatan, Rudeus langsung membakar dua leher Hydra yang sebelumnya telah ditebas Paul. Ternyata setelah dibakar, leher Hydra memang tidak bisa beregenerasi ke bentuknya semula. Semuanya pun terus bertarung sesuai dengan strategi yang direncanakan. Paul memenggal kepala Hydra. Rudeus membakar leher monster dengan teknik sihirnya. Elinalisa memberikan perlindungan pada Rudeus. Talhen dan Roxy memberikan support serangan serta healing pada yang lainnya. Sementara Gis menunggu di belakang sembari memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Si Hydra pun berusaha menghancurkan lehernya sendiri untuk beregenerasi. Namun Elinalisa dan Roxy tidak membiarkan hal itu terjadi dengan melepaskan sihir es dan api. Ketika leher Hydra hanya menyisakan 3, monster tersebut lantas menyemburkan api dengan kekuatan yang begitu kuat. Semua orang pun berkumpul di dekat Rudeus, di mana pemuda tersebut mengeluarkan barrier sihir air yang begitu besar. Adu kekuatan api dan air pun terjadi, di mana pada akhirnya Hydra kehabisan tenaganya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Paul kembali melesat dan memenggal dua kepala Hydra tanpa ada kesulitan. Sementara itu Rudeus kembali melemparkan api kuat untuk membakar kedua leher monster itu. Kini Manatit Hydra hanya menyisakan satu kepala terakhir dan hal ini membuat Rudeus cukup terlena. Paul pun segera menyelamatkan Rudeus dari gempuran leher Hydra tidak berkepala. Namun kepala terakhir Hydra itu memang menargetkan Rudeus yang berdiri tanpa perlindungan. Jelas saja Paul berusaha bergerak secepatnya untuk menyelamatkan putra pertamanya itu. Paul pun menendang Rudeus dengan cukup keras dan merelakan dirinya sendiri diterjang Hydra. Saat menyadari kalau kepala Hydra ada di dekatnya, Rudeus pun secara refleks menghancurkan mata monster besar tersebut dan melepaskan sihir batu tajamnya. Hal ini sontak membuat Hydra menjerit kesakitan. Sayangnya serangan kuat tersebut justru membuat tangan kiri Rudeus terputus begitu saja. Roxy pun segera membantu dengan melemparkan sihir apinya hingga membakar seluruh tubuh si Manatit Hydra. Rudeus lantas merapalkan sihir penyembuhan terkuatnya untuk menyembuhkan lukanya. Namun tetap saja dia harus merelakan tangan kirinya tidak kembali. Awalnya Rudeus mengira kalau dirinya hebat karena hanya kehilangan tangan kirinya saja dalam melawan monster kelas S. Namun kesombongannya langsung hancur seketika begitu menyaksikan Paul telah meregang nyawa di hadapannya.
Paul benar-benar telah meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan Rudeus. Walau sudah meninggal, tapi dia terlihat tersenyum seolah puas menyelamatkan putranya. Sesaat kemudian, batu kristal es yang membelenggu Zenith langsung hancur seketika. Semuanya pun berjalan pulang dalam kondisi yang begitu tegang dan sunyi. Di sini tidak ada satupun orang yang berani berbicara. Sekembalinya di penginapan, semuanya cukup senang melihat Zenith berhasil diselamatkan. Namun kesenangan itu hanya sesaat, karena setelahnya mereka menangis dan meraung-raung karena Paul telah tiada. Masih sangat jelas diingatan Rudeus kalau Paul telah pergi untuk selama-lamanya. Setelah 4 hari berlalu pasca insiden di labirin, tanpa diduga Zenith mulai sadarkan diri. Rudeus pun cukup senang melihat ibunya telah kembali. Namun disinilah muncul masalah baru, di mana Zenith tidak bisa berbicara dan nampak kehilangan seluruh ingatannya.